tafsir Questa ayat 133 dan 135 ke konteks penegakan hukum, yaitu lembaga hakiman, kejaksaan, dan kepolisian. Saya akan uraikan dengan tafsir mendalam, kritis, realistis, lalu dikaitkan dengan prinsip keadilan Islam, serta diperkuat hadits-hadits sahih. Teks ayat 1:1-3. Dan mereka berkata, mengapa ia tidak membawa kepada kami suatu keterangan mukjizat dari Tuhannya? Dan apakah belum datang kepada mereka bukti yang nyata dari apa yang tersebut di dalam kitab-kitab yang dahulu? 134. Dan sekiranya kami binasakan mereka dengan suatu azab sebelum Al-Quran itu diturunkan, tentulah mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa tidak engkau utus seorang rasul kepada kami? Maka kami akan mengikuti ayat-ayat engkau sebelum kami menjadi hina dan rendah. 1. Katakanlah, masing-masing kita sedang menanti, maka nantikanlah. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang menempuh jalan yang lurus dan siapa yang telah mendapat petunjuk. Tafsir ayat 133, kaum musyrik menuntut bukti instan dan spektakuler, mukjizat fisik. Padahal bukti yang paling kuat adalah wahyu yang konsisten dengan kitab terdahulu. Pesannya, keadilan tidak boleh dibangun atas dasar sensasi atau manipulasi, tapi bukti nyata dan hujah yang konsisten. 2. Ayat 134, Allah tidak menghukum suatu kaum tanpa terlebih dahulu memberi peringatan lewat Rasul. Pesannya, keadilan Allah selalu mendahului hukuman dengan penyampaian aturan dan kesempatan memperbaiki diri. 3. Ayat 135. Allah menegaskan bahwa hasil akhir akan terbukti di kemudian hari. Siapa yang benar-benar mengikuti jalan lurus dan siapa yang tersesat. Pesannya kebenaran hukum akan teruji oleh waktu, bukan klaim sepihak. Relevansi tafsir untuk kehakiman, kejaksaan, dan kepolisian. 1. Kehakiman. Ayat 133 seperti masyarakat yang menuntut mukjizat spektakuler, masyarakat sering menuntut hakim memberi putusan yang sesuai keinginan mereka, bukan sesuai kebenaran. Pelajaran dari ayat, putusan hakim harus berlandaskan bukti nyata, dalil saksi dokumen, bukan tekanan publik, politik, atau pencitraan. Nabi bersabda, open quote, hakim itu ada 3 macam, 1 di surga, 2 di neraka. Hakim yang mengetahui kebenaran lalu memutuskan dengan adil, ia di surga. Hakim yang mengetahui kebenaran tapi menyimpang dalam putusan, ia di neraka. Hakim yang memutuskan perkara tanpa ilmu, ia juga di neraka. Abu Dawud. Relevansi kehakiman wajib menjadikan keadilan dan kebenaran hukum sebagai dasar, bukan kepentingan kekuasaan. Kejaksaan. Ayat 134, Allah tidak menurunkan azab sebelum mengutus Rasul sebagai pemberi peringatan. Artinya, sebelum ada hukuman, harus ada proses pemberitahuan, peringatan, dan kesempatan membela diri. Pelajaran dari ayat jaksa sebagai penuntut wajib bekerja objektif, transparan, dan adil. Jangan menuntut seseorang sebelum bukti jelas, hak terdakwa dihormati, dan prosedur hukum dipenuhi. Nabi Islam bersabda, jika 2 orang yang bersengketa duduk di hadapanmu, janganlah engkau memutuskan untuk salah satunya sebelum engkau mendengar dari pihak yang lain, sehingga engkau mengetahui bagaimana seharusnya engkau memutuskan. Relevansi. Penuntut umum tidak boleh memaksakan tuntutan hanya untuk kepentingan politik atau menutupi kejahatan pihak berkuasa. Harus memberi ruang pembelaan agar hukum tidak zalim. 3. Kepolisian. Ayat 135. Allah menegaskan, masing-masing menunggu dan kelak akan terbukti siapa yang benar. Prinsip ini sejalan dengan tugas polisi, mencari kebenaran, bukan sekadar menutup kasus atau memenangkan pihak tertentu. Polisi harus sabar dalam proses penyelidikan, tidak tergesa-gesa menghukum tanpa bukti lengkap. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang ketika menghukum, mereka berlaku adil. Relevansi. Polisi wajib profesional, tidak boleh merekayasa bukti atau kriminalisasi, sebab kebenaran pada akhirnya akan terungkap, meski ditutup-tutupi. Prinsip penegakan hukum dari Syekh Tikulim. Kehakiman. Keputusan harus berbasis bukti nyata, bukan tekanan politik emosi. 2. Kejaksaan. Penuntutan harus transparan, memberi hak pembelaan, tidak menjerat sebelum peringatan dan bukti jelas. 3. Kepolisian. Penyidikan harus sabar, teliti, profesional, karena kebenaran akan teruji oleh waktu. Tentang keadilan dalam hukum. 1 hari seorang pemimpin yang adil lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Tabrani. 2. Larangan zalim dalam hukum.
Hindarilah kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. 3. Integritas aparat hukum. Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah berada di atas mimbar dari cahaya, yaitu orang-orang yang adil dalam keputusan, adil terhadap keluarga, dan terhadap apa yang dipimpin. Kesimpulan kritis dan realistis. Tafsir Slasrasti Peti Yusratu Dilima mengajarkan 3 prinsip emas bagi hakim, jaksa, dan polisi. Hakim, jangan terpengaruh pencitraan atau tekanan, putuskan berdasarkan bukti nyata dan ilmu. 2. Jaksa, jangan buru-buru menuntut tanpa sosialisasi hukum dan bukti yang sahih, beri ruang pembelaan. 3. Polisi, jangan main instan atau manipulasi, sebab kebenaran akan terbukti oleh waktu dan Allah tidak tidur. Jika prinsip ini dilanggar, hukum menjadi zalim, keadilan berubah jadi alat kekuasaan. Tapi bila ditegakkan, hukum menjadi rahmat Allah bagi seluruh rakyat. Pak Ismail, apakah Anda ingin saya buatkan contoh kasus nyata di Indonesia? Misalnya kasus korupsi, kriminalisasi, atau rekayasa hukum, untuk menunjukkan bagaimana tafsir ayat ini bisa diterapkan secara kritis di dunia nyata.